Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semuanya apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, kelas 19 SA1 ingin mempresentasikan tentang globalisasi ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Maulani dari kelas 19 SA1. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ilmu ini masuk ke ruang lingkup dunia tanpa mengenal dengan adanya batasan dalam suatu negara atau wilayah pada saat proses tersebut terjadi. Dengan alasan bahwasannya globalisasi ini memang hanya memandang dunia sebagai suatu kesatuan, di mana suatu kesatuan ini memiliki tujuan dalam menciptakan kawasan perdagangan yang sangat luas atau bebas, karena adanya pengaruh dari harga barang yang tidak kompetitif dengan berdasarkan pada tarif ekspor dan impor yang memiliki harga tinggi. Istilah globalisasi sesungguhnya secara sederhana dipahami sebagai suatu proses perintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun, kalau ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal yang secara teoritis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi secara global dan mendatangkan kemakmuran global bagi semua. Globalisasi sesungguhnya adalah kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalisme. Sebelumnya, globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi di dunia ini sejak awal oleh mereka dari kalangan ilmu sosial kritis dan yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil. Latar belakang globalisasi. Globalisasi terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, hukum, dan sebagainya. Globalisasi yang ditandai oleh evolusi informasi menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan skala nasional maupun internasional. Di bidang ekonomi, pendorong utama globalisasi adalah meningkatnya arus informasi, uang, dan barang melalui perusahaan multinasional. Menyikapi perkembangan nasional dan internasional yang semakin dinamis, kita sebagai bangsa yang berdaulat tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan perubahan dan pembaharuan. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara semakin berat, karena perkembangan dunia yang semakin mengglobal telah menempatkan negara-negara di dunia menjadi semakin dekat dan nyaris tanpa batas. Kenyataan demikian, bagi negara-negara dunia, tidak terkecuali Indonesia, bukan saja menghindar atau bahkan berkelit sekalipun. Artinya, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, harus berhadapan dengan masyarakat global. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita simak teman kita setelah ini ya. Sebelumnya, terima kasih untuk Adam yang telah membahas sedikit tentang latar belakang globalisasi. Perkenalkan, nama saya Adika Putri Alamsyah. Saya akan membahas lebih dalam apa sih itu globalisasi dan apa sih isi dari globalisasi. Pertama-tama saya akan membahas pengertian globalisasi secara kamus besar bahasa Indonesia. Globalisasi diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Atau secara harfiah, globalisasi dapat diartikan sebagai proses suatu hal jadi mendunia. Hal di sini dapat berupa teknologi, pemikiran, informasi, dan gaya hidup masyarakat. Ada juga pengertian menurut Profesor Selo Sumarjan, seorang profesor di bidang sosiologi. Globalisasi merupakan sebuah proses terbangunnya sistem organisasi dan komunikasi di antara masyarakat dunia untuk menuruti sistem dan beragam kaidah yang sama. Globalisasi memiliki ciri khas, yaitu adanya perubahan dalam bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi, munculnya ketergantungan antar negara terkait produksi ekonomi dan pasar, masalah bersama negara-negara di dunia meningkat, sering terjadinya pertukaran budaya dan interaksi antar warga dunia. Istilah globalisasi sebenarnya sudah mulai digunakan masyarakat dunia sejak abad ke-19.
Hanya saja saat itu kata yang digunakan adalah globalis, yang mengacu kepada munculnya jaringan sistem ekonomi dan sosial dalam skala internasional. Globalisasi saat ini telah terjadi di semua bidang kehidupan, salah satunya ekonomi, sehingga muncullah konsep globalisasi ekonomi. Sektor ekonomi memang merupakan bidang yang mudah dan cepat diterpa arus globalisasi. Hal ini karena kebutuhan perekonomian di seluruh dunia yang cenderung sama dan seragam. Globalisasi di bidang ekonomi. Apa sih sebenarnya pengertian dari globalisasi ekonomi itu sendiri? Fenomena terjadinya pembaruan ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa, baik di level lokal, regional, bahkan nasional, melalui pergerakan yang intensif dari produk, teknologi, barang, jasa, dan modal adalah definisi dari globalisasi ekonomi. Globalisasi di sektor ekonomi muncul karena adanya perkembangan informasi pada semua aktivitas yang bersifat produksi, pemasaran, serta sains dan teknologi. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan fenomena perdagangan bebas yang berupa menghapus beragam hambatan pada proses perdagangan di kancah internasional. Serangkaian hambatan itu biasanya disebabkan oleh tarif ekspor atau impor yang terlampaui tinggi, sehingga menyebabkan harga barang tak lagi bersaing dengan sehat. Dalam bahasa yang lebih sederhana, globalisasi ekonomi menempatkan dunia menjadi suatu kesatuan. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah kawasan berniagaan yang luas dan melewati batasan negara. Selanjutnya mungkin akan dibahas dengan rekan kita yang lainnya. Baik, terima kasih Adika untuk penjelasannya. Halo semua, perkenalkan nama saya Romaria. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan penyebab terjadinya globalisasi. Pada dasarnya, globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru dengan ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan free trade, yakni berhasil ditandatanganinya Kesepakatan Internasional tentang Perdagangan pada bulan April tahun 1994 setelah melalui proses yang sulit di Marrakesh, Maroko, yakni suatu perjanjian internasional perdagangan yang dikenal General Agreement on Tariff and Trade (GATT). GATT merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah. GATT juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah, serta juga merupakan pengadilan untuk menyelesaikan jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa. Kesepakatan itu dibangun di atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistem yang proteksionis, dan dibangun di atas keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara yang menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. Pada tahun 1995, suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia, yaitu yang dikenal dengan World Trade Organization atau WTO. WTO dirancang bukanlah sebagai organisasi monitoring bagi negara-negara yang tidak mematuhi GATT, tetapi WTO akan bertindak berdasarkan komplain yang diajukan oleh anggotanya. Dengan demikian, WTO merupakan salah satu aktor dan forum perundingan antar perdagangan dari mekanisme globalisasi yang terpenting. Faktor pendorong globalisasi adalah teknologi, informasi, dan komunikasi. Ini bisa memicu hadirnya hubungan dari negara lain karena faktor saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu negara. Globalisasi membawa faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya faktor perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Berikut ini beberapa faktor pendorong terjadinya globalisasi. Faktor yang pertama yaitu faktor perdagangan internasional yang dipicu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Faktor kedua ialah faktor keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Faktor ketiga merupakan faktor perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Faktor keempat yaitu faktor yang dipicu karena kelebihan produk dalam negeri, sehingga perlu meningkatkan pasar baru untuk menjual produk tersebut.
Faktor kelima yaitu faktor yang dipicu karena adanya perbedaan keadaan iklim, sumber daya manusia, dan kebudayaan. Faktor keenam dan yang terakhir ini dipicu karena adanya kesamaan selera terhadap suatu barang antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Globalisasi itu sendiri muncul karena adanya ketergantungan dalam masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya antar negara di dunia. Faktor globalisasi juga muncul karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang tanpa batas di bidang teknologi dan komunikasi. Perkembangan ini kemudian menjadi bagian untuk pemenuhan kebutuhan suatu negara yang berakibat saling membutuhkan satu sama lain. Terkait faktor globalisasi yang telah disebutkan tadi, globalisasi ekonomi dapat juga dipicu oleh beberapa faktor lain seperti perubahan iklim politik dunia, modernisasi sosial ekonomi, perkembangan pasar, dan kemajuan teknologi dan komunikasi. Baik, demikian penjelasan saya terkait penyebab terjadinya globalisasi ekonomi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian presentasi dari saya, Romaria. Terima kasih. Oke, terima kasih Romaria sudah memberitahu mengenai penyebab dari globalisasi. Sekarang perkenalkan saya Irna Bonita Irawan yang akan menjelaskan tentang dampak globalisasi dan cara penanggulangan dari globalisasi tersebut. 3. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dampak dari globalisasi terhadap ekonomi nasional. Dampak globalisasi terhadap ekonomi nasional, secara ekonomi, Indonesia mempunyai ketergantungan terhadap perdagangan, produksi, dan finansial internasional. Oleh karena itu, negara Indonesia rentan terhadap tekanan internasional dan globalisasi. Dalam membahas dampak globalisasi ekonomi terhadap ekonomi nasional, berturut-turut akan saya bahas globalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Pertama-tama yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu mengenai dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan ekonomi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula terhadap perekonomian di Indonesia. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi menjadi lebih banyak, dan sebagainya. Tentunya akan mempengaruhi terhadap perekonomian di Indonesia sendiri. Dampak positif dari globalisasi yang kedua adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi dalam bidang ekonomi mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satunya adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Salah satunya penyebabnya itu adalah semakin banyaknya modal dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Dampak positif yang ketiga dari globalisasi yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan tersebut akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut dan memicu berbagai dampak positif lainnya. Dampak positif yang keempat dari globalisasi adalah berkembangnya dunia pariwisata. Dengan kemajuan teknologi akan memudahkan wisatawan mancanegara untuk berlibur di negara Indonesia, karena semuanya sudah bisa diakses di internet. Sehingga tempat wisatawan di Indonesia menjadi ramai, banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Di sisi lain, negara akan mendapatkan keuntungan berupa visa dari wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Dampak positif yang kelima dari globalisasi yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran
keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Efisien dapat diartikan sebagai cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Tidak melakukan pemborosan dan benar-benar hanya melakukan yang dibutuhkan. Apa saja yang efektif dan efisien dari pengaruh globalisasi, yaitu misalnya bagaimana informasi dapat dibagikan dan diraih dengan cepat melalui teknologi. Bahkan informasi penting sekalipun seperti pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli sudah dapat dilakukan secara online. Selain dari dampak positif adanya globalisasi, tentunya ada dampak negatifnya juga dari globalisasi tersebut. Selain menjadi peluang, globalisasi juga dapat menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Berikut saya sebutkan dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif yang pertama dari globalisasi adalah westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Fenomena westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Misalnya dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang kedua dari globalisasi yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam sosial dan ekonomi. Globalisasi menjadi salah satu penyebabnya. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilakukan secara merata dan berimbang. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Dampak negatif dari globalisasi yang ketiga adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan dan kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Nah, teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi, berikut ini saya akan menjelaskan tentang upaya atau penanggulangan dari globalisasi ekonomi. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Terima kasih Nita sudah menjelaskan dampak dan saran penanggulangan globalisasi ekonomi. Sekarang saya Agus Sulandari yang akan membahas kesimpulan globalisasi ekonomi. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa globalisasi ekonomi menimbulkan tantangan baru untuk ekonomi nasional, yaitu semakin kuatnya kompetensi, multinasional produksi, dan integrasi keuangan global. Tantangan tersebut digerakkan oleh institusi internasional dan transnasional yang mengenai aturan-aturan seputar investasi, intelektual properti, dan kebijakan nasional. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, Indonesia menggunakan strategi timbal balik dan strategi koordinasi yang berkooperatif dalam proses negosiasi pembentukan institusi internasional agar tidak merugikan kepentingan nasional.
Sekian pembahasan presentasi dari kelompok 1 mengenai globalisasi ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.